Kalian pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya orang-orang Yahudi yang saat itu kebanyakan dari Eropa bisa mendirikan negara di atas wilayah Palestina? Bahkan sebagai penduduk asli wilayah ini, orang-orang Palestina belum mempunyai negara mereka sendiri hingga saat ini. Gue juga penasaran banget nih, oleh karena itu mari kita selidiki sejarahnya. The British Empire. Jadi guys, setelah gue melakukan riset mengenai topik kenapa Israel bisa didirikan di atas tanah Palestina, gue menemukan titik start permasalahan ini, yaitu Kerajaan Inggris. Loh, kok bisa Kerajaan Inggris? Jadi, pada 2 November tahun 1917, Kerajaan Inggris melalui Arthur Balfour menulis surat yang menjadi salah satu pemantik konflik antara Palestina dan Israel hingga saat ini. Dalam surat tersebut, Kerajaan Inggris menjanjikan pendirian sebuah negara Yahudi di wilayah Palestina. Hal ini dilakukan Kerajaan Inggris agar mendapatkan bantuan untuk menghadapi Kekaisaran Ottoman. Sebulan setelah surat tersebut, Kerajaan Inggris berhasil mengambil alih wilayah Palestina dan mengakhiri 400 tahun kekuasaan Ottoman di daerah Palestina. Tentunya, sikap Kerajaan Inggris ini semakin menguatkan gerakan Zionisme. Hah? Apa itu Zionisme? Jadi guys, Zionisme sendiri adalah ide membangun negara Yahudi di wilayah Palestina, yang mana awalnya dipelopori oleh Theodor Herzl pada tahun 1896 dengan mempublikasikan The Jewish State. Dengan isi propagandanya adalah satu-satunya jalan bagi Yahudi untuk menghindari kebencian terhadap Yahudi di Eropa bukan hanya pergi dari Eropa, melainkan orang Yahudi harus mempunyai negaranya sendiri. Gerakan Zionisme ini semakin aktif untuk mendukung dan memfasilitasi proses migrasi orang-orang Yahudi Eropa ke wilayah Palestina. Bahkan gerakan Zionisme ini mempunyai cukup dana untuk membeli tanah di wilayah Palestina dan merekrut perwakilan untuk mengadvokasi tujuan mereka dengan pemerintahan yang berbeda. Yang menarik guys, gerakan Zionisme ini juga sangat didukung oleh penguasa-penguasa di Eropa tentunya, seperti Perdana Menteri Lloyd George misalnya. Perdana Menteri ini adalah seorang Kristen yang sangat fanatik, yang percaya bahwa mengumpulkan orang-orang Yahudi di Palestina akan membawa Yesus Kristus kembali ke bumi. Contoh lainnya seperti Balfour, yang percaya jika orang-orang Yahudi keluar dari Eropa dan membuat negara mereka sendiri di wilayah Palestina akan menjadi hal yang baik bagi orang Eropa. Di antara tahun 1896 sampai tahun 1948 terjadi migrasi besar-besaran orang-orang Yahudi dari Eropa ke wilayah Palestina yang waktu itu masih di bawah kekuasaan Kerajaan Inggris. Proses migrasi ini diperparah dengan kondisi hidup orang-orang Yahudi di Eropa yang dikucilkan dan peristiwa Holocaust oleh Nazi Jerman. Melihat kedatangan ratusan ribu orang Yahudi di wilayah Palestina, bangsa Arab saat itu tentunya tidak tinggal diam saja. Mereka melihat fenomena ini sebagai gerakan kolonisasi baru oleh bangsa Eropa. Hal ini yang mengakibatkan konflik pertama antara Zionis dan Palestina. Konflik yang terus membesar membuat Kerajaan Inggris tidak bisa lagi mengontrol konflik ini, yang mengharuskan PBB turun tangan. Konflik ini juga diperparah oleh negara-negara Arab seperti Mesir, Jordania, Irak, dan Suriah yang mendeklarasikan perang terhadap Israel. Namun pasukan Israel mampu mengalahkan milisi Palestina dan tentara Arab dalam perang ini, yang menyebabkan 700.000 warga sipil Palestina menjadi pengungsi. Hal ini memperparah kondisi Palestina guys, yang pada awal pembagian PBB menjanjikan 56% wilayah Palestina milik Inggris untuk negara Yahudi Israel. Namun, pada akhir perang, Israel menguasai 77% wilayah Palestina, kecuali tepi barat dan bagian timur Yerusalem yang dikuasai oleh Yordania, serta jalur Gaza yang dikuasai oleh Mesir. Hal ini membuat Israel berdiri menjadi sebuah negara di wilayah Palestina, namun tidak bagi Palestina. Nah guys, itulah tadi kurang lebih penjelasan kenapa kok bisa negara Israel berdiri di atas wilayah Palestina. Untuk kesalahan atau kekurangan informasi, kalian bisa feel free untuk koreksi gue di kolom komentar di bawah. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa jika kalian suka konten gue untuk like, komen, dan subscribe channel ini. See you in the next video.